Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya akun yang bernama Mak Nanau 123. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Mawar Hitam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Semenjak adanya teror mawar hitam, membuat Zera seperti seorang tidak waras yang kadang berteriak tidak jelas ketika mengingat apa yang sudah terjadi padanya. Entah kesalahan apa yang membuat Zera terlibat dalam masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya itu. Sebelum teror itu ada, hidup Zera selalu bahagia, ceria, dan dipenuhi banyak cinta dari orang-orang terdekatnya. Namun ketika teror itu semakin lama, semakin menggerogoti mentalnya. Banyak orang yang menjauhinya hanya karena mereka berpikir Zera tidak waras. Hanya satu yang tetap setia bersamanya, percaya padanya, dan selalu berusaha ada untuknya, yaitu Alta Dirgantara. Pria tampan yang mengikat sebuah hubungan persahabatan dengan Zera sejak kecil. Zera takut jika suatu saat Alta meninggalkannya. Zera takut jika suatu saat Alta menganggapnya gila, sebagaimana orang lain menganggapnya seperti itu. Namun Alta telah berjanji bahwa ia tidak akan pergi dari hidup Zera. Kekuatan Zera pada Alta, tanpa pria itu, ia tidak akan kuat menghadapi masalahnya sendirian. Lantas, siapa yang dengan tega meneror Zera selama ini? Dendam apa yang seseorang itu punya terhadap Zera? Selama ini Zera tidak pernah mengusik siapapun dalam hidupnya. Bahkan Zera adalah sosok gadis yang periang dan juga mudah sekali berteman dengan siapapun. Siapa dia? Apa maunya? Apa sebuah kematian yang seseorang itu inginkan dari Zera? Bunga mawar siapa ini? Kok bisa ada di kamarku ya? Zera menatap lekat bunga yang ada di atas tempat tidurnya. Bunga mawar berwarna hitam itu perlahan Zera pegang. Namun seketika, ternyata ada durinya. Zera meringis kesakitan lalu ia membuang bunga tersebut ke atas lantai. Buru-buru Zera mengambil obat merah untuk menangani tangannya yang berdarah. Sakit banget, rintinya pelan. Kayaknya aku harus suruh Piati buat buang itu bunga. Sekalian tanya, siapa yang masuk kamar aku buat ngasih bunga mengerikan itu? Gumamnya lalu kemudian keluar dari kamar. Piati sudah membuang bunga mawar hitam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang masuk kamar Zera ketika Zera tidak ada. Semenjak kejadian itu, entah mengapa Zera jadi sering bermimpi buruk. Di mimpinya, ada seorang laki-laki berjubah hitam mengatakan bahwa ia sangat membenci Zera. Tidak setiap hari Zera mendapatkan bunga mawar itu, tapi setiap kali bunga mawar itu datang secara tiba-tiba karena ulah seseorang. Setiap itu juga Zera merasa ketakutan. Aku takut, Al. Aku takut. Zera menangis getir di hadapan pelukan Alta, sahabat laki-lakinya yang sejak kecil bersamanya. Alta hanya satu-satunya pria yang mempercayainya bahwa ia tidak gila. Orang-orang berpikiran Zera gila semenjak ada teror bunga mawar tersebut. Kadang Zera tiba-tiba berteriak mengingat mimpi-mimpi buruknya, suara dari sang peneror dalam mimpinya. Hal itulah yang membuat Zera kehilangan banyak orang yang ia sayangi. Tenang ya, ada gue di sini. Gue bakalan cari tahu siapa orang yang udah bikin lu seperti ini. Alta, jangan pernah tinggalin Zera ya. Bulir air mata keluar melewati pipi Zera. Ia sangat berharap bahwa kali ini saja ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Alta mengangguk, kemudian ia mengusap punggung Zera seraya menenangkan gadis itu.
Alta janji nggak akan ninggalin Sera kan? Alta mengangguk. Alta janji ya, jangan pernah sedikit pun pergi dari hidup Sera. Lagi-lagi Alta mengangguk. Perlahan mata Sera mulai menutup. Ia tertidur dengan posisi berbaring di samping Alta. Alta kemudian mengusap rambut gadis itu. Gue janji sih, gumamnya pelan tanpa didengar oleh Sera. Sera Amandita, satu sekolah mengenalnya sebagai gadis yang baik. Bahkan guru-guru sekalipun selalu kagum dengan prestasi tingkat kecerdasannya. Sera ini anaknya periang, mudah sekali bergaul, tapi hanya memiliki dua sahabat dalam hidupnya. Yang pertama Tata Jenita, gadis cantik berparas kebule-bulean itu adalah sahabat perempuan Sera. Lalu yang kedua Alta Dirgantara, pria tampan yang selalu menjadi pelindungnya meskipun sikapnya sedingin es. Alta selalu menjadi incaran para gadis. Banyak yang menginginkannya, namun Alta tidak mudah didapatkan. Sebab pria itu cenderung bersikap dingin. Tatapannya mematikan dan jarang sekali terlihat di sekolah apabila tidak ada hal-hal penting yang menarik untuknya ke sekolah. Di ujung koridor, Alta melihat seorang pria sedang berlutut di hadapan Sera, kemudian memberikan setangkai bunga mawar, lalu memohon sesuatu dari gadis itu. Alta mendekat, ia berdiri di tempat yang sedikit berjarak, karena ingin tahu apa yang sedang pria itu lakukan pada Sera. Aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Sera tersenyum kecil. Ia kemudian menyentuh pundak pria itu, dan pria itu kini sudah berdiri setara dengannya. Mario, kamu itu udah aku anggap sebagai teman yang baik. Aku nggak suka sama kamu, jadi maaf, aku nggak bisa jadi pacar kamu, Mario. Aku mohon sih. Mario, perasaan itu nggak bisa dipaksa. Sekuat apapun kamu memohon, aku tetap gak suka sama kamu. Bibir Alta berkedut menahan tawa. Pria semacam Mario berani-beraninya berlutut di hadapan Sera, kemudian meminta Sera menjadi kekasihnya. Jelas saja jika Sera tidak mau. Setelah penolakan itu, Mario pergi dengan perasaan yang kecewa. Bunga yang semula ia pegang terjatuh di atas lantai. Kemudian Sera mengambilnya dan tersenyum. Bunganya cantik. Coba aja yang ngasih orang yang aku suka selama ini. Gumamnya kemudian membuang bunga tersebut ke tempat sampah. Saat Sera berbalik arah, ia terkejut dengan keberadaan Alta. Kamu di situ? Dari kapan? Alta menyimpan tangannya di dalam saku celana, kemudian menatap datar Sera. Dari tadi. Dari Mario nembak aku. Dasar kamu, tukang uping. Kenapa lu tolak? Karena aku gak suka. Kenapa gak suka? Ya gak suka aja. Kenapa kamu jadi kepo sih, Alta? Alta kemudian mendekat, mengacak rambut Sera pelan. Sana ke kelas. Kamu sendiri? Baliklah. Kok pulang sih, Alta? Kamu gak ada niatan gitu buat belajar yang bener biar kamu lulus sekolah. Masa udah 2 tahun gak lulus-lulus sih? Berisik, cepet ke kelas. Alta mendorong kecil gadis itu, hingga membuat Sera terpaksa menurutinya. Alta memang tidak jelas menurut Sera, apakah pria itu betah berlama-lama di sekolah, sampai 2 tahun tidak lulus-lulus. Ya ampun, padahal pas kecil pria itu lebih pintar dari Sera. Kenapa sudah dewasa, malah bodoh? Apakah sistem perkembangan otak manusia bisa berbeda sejak menuju masa remaja? Rasanya tidak mungkin. Seperti biasa, Sera selalu pulang bersama Tata, karena sahabatnya itu selalu meminta Sera menemaninya membeli novel baru. Tata ini memiliki hobi membaca novel, akan tetapi novel yang ia baca itu tentang psikopat yang menurut Sera mengerikan. Ini seru banget tahu. Jadi psikonya ini ngebunuh pacarnya sendiri, cuman karena pacarnya nggak mau berhubungan seksual sama dia. Gue udah baca ceritanya di Wattpad, seru banget. Seru Tata dengan bangganya memeluk novel yang entah judulnya apa, Sera tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Kalau kamu udah baca di aplikasi, ngapain kamu beli novelnya? Kan kamu udah tahu jalan ceritanya duluan. Kalau gue suka sama namanya cerita, gue bakalan baca berulang-ulang sih. Gunanya gue beli bukunya, gue bisa baca ulang kalau di aplikasi udah dihapus. Sera hanya manggut-manggut saja. Ia sendiri tidak memiliki hobi membaca novel, karena yang selalu ia baca hanya seputar buku pelajaran saja.
Zera masih setia menunggu sahabatnya memilih-milih buku novel favoritnya. Bahkan sahabatnya itu rela menyimpan uang jajannya untuk membeli novel yang ia sukai. Zera duduk di sudut tempat. Kemudian ia mengambil ponsel dari saku seragamnya. Sudah dipastikan tidak ada pesan chat masuk karena Zera jomblo. Iseng-iseng Zera melihat status WhatsApp dan rupanya Alta mengunggah foto bersama gadis lain yang entah siapa Zera tidak tahu. Zera menanyakannya saja langsung, ya daripada penasaran. "Lu di mana?" "Di toko buku, nemenin Tata beli novel." "Oh, cewek yang diposting siapa tuh?" Tidak ada lagi balasan dari Alta. Chat terakhir Zera hanya dibaca saja. Menyebalkan bukan? Alta memang seperti itu. Urusan pribadinya tidak pernah disebarkan pada siapapun, bahkan Zera sekalipun. Apalagi soal cewek. Entah sudah berapa kali pria itu berganti wanita dalam waktu 1 bulan. Jika dihitung-hitung mungkin lebih dari 3 kali. Setiap kali Zera tanya siapa wanita yang bersamanya, Alta tidak pernah mau menjawab. Tiba-tiba saja ganti lagi setelah beberapa minggu putus. "Gua depan tokonya." "Ah, ngapain? Kok gak bilang kalau mau kesini?" "Cepet, waktu gua gak banyak." Zera meminta izin terlebih dahulu pada Tata untuk pulang duluan karena Alta sudah menjemputnya. Pria itu memang sudah gila, bagaikan makhluk gaib yang datang dan pergi sesuka hatinya. Tata sih memakluminya. Amanah yang selalu ia berikan pada Zera adalah, "Salamin sama Alta ya, bilangin gua suka sama dia." Dan Zera selalu memenuhi amanah dari sahabatnya itu, meskipun Alta sama sekali tidak merespon apapun. Rupanya tujuan Alta menjemput Zera adalah pergi ke tempat favoritnya. Pria itu bersandar di pundak Zera, kemudian menangis. Meskipun Zera tidak pernah tahu apa alasannya menangis. "Sebenarnya kamu ada masalah apa, Alta? Aku kan sahabat kamu dari kecil. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku?" Alta tidak meresponnya. Air matanya jatuh bersamaan dengan hembusan nafasnya yang mengeluarkan kupalan asap rokok. "Apapun masalah kamu, aku bakalan selalu ada buat kamu, Alta." Seketika Alta mendongakkan kepalanya, menatap Zera dengan tatapan tidak terbaca. "Yakin?" "Iya Alta, kamu sahabat terbaik aku." Alta mengusap pipi gadis itu dan Zera mengusap air mata Alta yang jatuh sejak tadi. "Jangan nangis lagi ya." Di balik sikap dingin pria itu, Alta adalah sosok yang seringkali menangis pada pelukan Zera. Orang lain mungkin tidak akan tahu, tapi Zera sangat tahu sisi lain dari Alta. Alta pria yang manja. Ia bahkan seringkali datang secara tiba-tiba ke kamar Zera, lalu tidur di samping Zera sambil memeluk dari belakang tanpa mengatakan apapun. "Alta, udah sore, pulang yuk. Nanti Bi Yati khawatir sama aku. Dia kan udah janji sama Bunda buat jagain aku." Bagi Zera, Bi Yati sudah seperti ibu kedua untuknya. Zera sejak kecil diurus oleh Bi Yati karena bundanya menetap di luar negeri bersama suami barunya. Setiap bulan, bundanya selalu mengirimi uang untuk kebutuhan Zera dan apapun yang menyangkut tentangnya. Meskipun begitu, Zera tetap merasa butuh seorang bunda. Tapi bagaimanapun, itu sudah menjadi keputusan bundanya. "Gua masih mau di sini." "Lah terus aku gimana? Kamu gak mau anterin aku?" "Naik taksi ya." Alta melirik gadis itu tidak tega. Tapi sungguh Alta masih ingin menyendiri di tempat yang biasa ia singgahi itu. Zera mengangguk dan tersenyum kecil. "Ya udah, aku pulang ya. Kamu jangan sampai larut malam di sini. Nanti ada hantu." Canda Zera. "Gua nggak takut." "Oh iya, kan hantunya yang takut sama Alta. Alta kan galak." Ledeknya yang kemudian mendapat pelototan dari Alta. "Canda Al. Ya udah, Zera pulang ya." "Cium," pinta Alta sambil menunjuk pipinya. Satu kecupan mendarat di pipi Alta. Jika saja tidak dipenuhi gengsi, Alta sudah tersenyum mendapat kecupan hangat dari gadis itu. "Dadah, Zera pulang." Zera melambai-lambaikan tangannya, kemudian ia melangkah pergi menuju jalan raya untuk mencari taksi. Alta, pria itu masih tetap berada di tepi danau, tempatnya berkeluh kesah. "Gua cengeng banget," gumamnya pelan diiringi dengan tawa.
1 minggu setelah kejadian Zera menolak Mario, mendadak sekolah jadi ramai memperbincangkan soal itu. Katanya Mario sampai pindah sekolah karena malu ditolak mentah-mentah oleh Zera. Sok cantik sih lo, padahal si Mario tulus itu. Biasa, levelan dia kan gak kayak si Alta, bukan yang cupu kayak Mario, jadi wajar lah dia gak mau. Iya, nempelnya sama yang populer mulu sih. Berbagai komentar pedas terdengar di telinga Zera. Gadis itu menangis di dalam toilet tanpa sepengetahuan orang-orang. Rasanya sakit ketika orang lain hanya melihat dari sisi apa yang mereka pandang saja. Kenyataannya Zera menolak Mario bukan karena levelnya ketinggian atau karena tampang Mario yang biasa-biasa saja, tapi karena Zera tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Ia tidak menyukai Mario, memang apa salahnya? Apakah setiap gadis yang dilontarkan kata "kamu mau gak jadi pacar aku" harus selalu mau? Tidak kan? Jika tidak suka, lalu untuk apa memaksakan perasaan sendiri? Justru akan semakin sakit jika memaksakan hal yang tidak diinginkan. Zera membasuh wajahnya seraya menghapus air mata yang terus membasahi pipinya. Mario, aku minta maaf, lirihnya pelan. Zera mengambil ponsel dari saku seragamnya, kemudian mencoba menghubungi Mario. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Rupanya nomor Mario sudah tidak aktif lagi. Apakah pria itu benar-benar kecewa terhadapnya? Lo gak usah dengerin apa kata orang. Gue tahu lo orangnya gak enakan. Tapi apa yang lo gak suka, lo tolak. Itu keputusan terbaik. Biar aja orang bilang apa, gak usah lo masukin ke hati ya, ucap Tata yang kemudian memeluk Zera, sahabatnya. Aku cuma takut kalau Mario sakit hati sama aku, tak. Masa ditolak sakit hati? Ya kalau dia begitu mah, artinya dia gak nerima resiko dalam menyukai seseorang kan. Udah, lu gak usah mikirin yang aneh-aneh. By the way, tadi gua ketemu Alta. Dia nyuruh lo ke rooftop sekarang sebelum bel masuk bunyi. Tumben dia ke sekolah. Tata mengangkat bahunya acuh. Mana gue tahu lah. Salamin ya, bilangin gue suka sama dia. Zera memutar bola matanya malas. Tata tidak pernah berhenti meminta Zera mengirim amanahnya dengan baik pada Alta. Padahal jawabannya selalu sama. Alta tidak pernah menanggapi. Alta itu gak pernah ngerespon. Apa kamu gak capek minta salam-salam mulu? Kesel Zera. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta itu berawal karena terbiasa. Jadi dengan dia biasa mendengar salam dari gua, maka nanti hatinya terdorong untuk menerima cinta gua. Giliran depan orangnya, diem aja kayak kutu ngumpet di balik rambut. Tega lo nyamain sahabat lo sama kutu. Zera malah cengengesan tidak jelas. Kemudian ia pergi hendak menemui Alta. Alta menghisap sebatang rokok yang terselip pada jemarinya. Baginya, rokok adalah sebuah rutinitas yang akan selalu ia lakukan sebelum bosan. Alta, kamu di sekolah? Kok gak belajar sih? Sewot Zera. Kayak kagak tahu gue aja sih. Zera kemudian berdiri di samping Alta, menatap lurus pandangannya ke depan, seraya melihat langit cerah yang ada di hadapannya. Kenapa kamu suruh aku kesini? Tanya Zera. Lo kenapa? Aku gak apa-apa. Alta kini beralih menatap Zera lamat. Lo habis nangis? Enggak kok Alta, ini cuman kelilipan aja. Yakin? Ya yakin kok, kamu gak usah khawatir. Oke, sana pergi, masuk kelas. Jadi kamu sebenarnya mau ngomong apa? Gak ada apa-apa. Nyebelin. Zera segera melangkah pergi dari rooftop. Ia benar-benar kesal dengan makhluk seperti Alta. Sudah sering menghilang seperti makhluk gaib, dan sikapnya juga tidak jelas. Setelah Zera pergi dari hadapannya dan benar-benar sudah dipastikan masuk kelas, Alta menginjak rokok yang baru saja tadi ia hisap. Kemudian ia segera melakukan sesuatu agar yang berani membuat Zera menangis merasa jera atas kelakuannya. Alta tahu gadis itu sedang diperbincangkan banyak orang di sekolah, tapi gadis itu masih bisa menutupinya. Alta menemui ruang kepala sekolah, kemudian meminta kepala sekolah melirik monitor di mana Zera dibunyi dengan kata-kata pedas. Padahal Zera tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu tahu kan, itu mengganggu mental seseorang. Saya minta kebijakan ibu.
atau sekolah ini akan dicap jelek akibat masih mempertahankan murid-murid cacat moral seperti mereka. Saya akan mengeluarkan murid-murid itu dari sekolah. Tapi sebelumnya saya beri kamu peringatan. Apabila nilai kamu hancur lagi di semester sekarang, saya pastikan kamu juga ikut keluar dari sekolah. Alta tersenyum menyeringai. Saya gak peduli. Setelah itu ia segera keluar dari ruang kepala sekolah. Alta, saya belum selesai bicara. Tidak peduli dengan apa yang kepala sekolah itu katakan, bagi Alta, sekolah adalah hal yang membosankan. Untuk apa dirinya berpendidikan tinggi-tinggi jika ia memang sudah terlanjur kaya raya? Ia bisa menghabiskan waktu dengan uang banyak. Ia bisa melakukan hal apapun yang ia sukai. Jadi baginya, bersekolah hanyalah membuang-buang waktu saja. Zera tidak fokus mengejarkan soal di sekolah. Ia terus memikirkan Mario. Ia takut jika Mario sakit hati padanya, dan ia akan sangat merasa bersalah akan hal itu. Di saat mata pelajaran sedang berlangsung, wali kelas memasuki kelas tempat Zera belajar. Vania, Gia, Kania, kalian ikut ke ruang kepala sekolah sekarang, tegas Budini yang kemudian membuat seisi sekolah bingung. Ada apa sebenarnya? Tapi buat apa? Tanya Vania panik. Ikut saja, cepat. Mereka pun akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan Budini. Yang lain, kembali belajar. Iya bu, jawab serempak. Bisik-bisik terdengar oleh telinga Zera. Murid lain nampaknya mencurigai bahwa ketika murid itu dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, atas dasar apa? Menurut gue ya, mereka itu masuk kasus bullying. Mereka kan udah bikin lo nangis. Bisa jadi aja ada yang lapor. Di sekolah kan banyak CCTV, ucap Tata dengan nada pelan. Zera memijit pelipisnya pelan. Mengapa jadi begini? Tadi lu sampein gak salam gue sama Maya S-Boy Alta? Enggak, aku lupa tak. Habis dia gak jelas, cuma nanya aku kenapa doang. Jahat lo jadi sahabat. Ya habis kalau lupa gimana lagi? Gue sama Alta cocok kan? Guenya pendek, dianya tinggi. Guenya cantik, dianya ganteng. Guenya pinter, dianya enggak. Guenya biasa aja, dianya populer. Banyak banget kan persamaannya. Zera mentonyor kepala Tata gemas. Itu namanya perbedaan, Oon. Iya maksudnya begitu. Biar beda tapi tetap satu, seperti kemerdekaan Indonesia. Zera memutar pula matanya males. Jika sudah membicarakan Alta, sahabatnya ini akan ngelantur kemana-mana. Bel istirahat berbunyi dan ketiga murid perempuan tadi kembali ke kelas dengan mengambil tas mereka masing-masing. Terlihat wajah mereka nampak sedang tidak baik-baik saja. Kalian kok pulang? Tanya Zera melirik mereka secara bergantian. Gara-gara lo, kita dikeluarkan dari sekolah. Dasar tukang adu, mentang-mentang anak donatur terbesar, jawab Kania sewot. Ya kenapa jadi lu sewot? Lu keluar sekolah karena kesalahan lu sendiri. Pakai nyalain Zera yang ngadu lagi. Ngadu juga kan wajar. Makanya gak usah berani bully kalau gak terima konsekuensi, sahut Tata yang tidak kalah sewotnya. Ketiganya segera keluar dari kelas. Ingin membalas ucapan Tata tapi tidak ada gunanya. Jadi lebih baik pergi saja dari sekarang. Lo harus berterima kasih sama yang udah bikin mereka keluar dari sini, usul Tata. Aku kan gak tahu siapa orangnya. Iya sih. Ya udah, dalam doa aja. Zera memutar bola matanya malas. Kemudian ia segera keluar kelas lebih dulu untuk menuju kantin. Sebenarnya Zera penasaran siapa yang sudah melaporkan ketiga murid perempuan itu. Tapi Tata mengatakan untuk lebih baik jangan dipikirkan. Seorang pria yang tidak Zera kenali duduk di samping Zera. Kamu siapa? Tanya Zera bingung. Ia pikir yang duduk di sampingnya itu Tata sahabatnya. Tapi rupanya pria yang tidak sama sekali Zera kenali. Pria itu tersenyum tipis. Ia mengelurkan tangannya hendak berkenalan dengan Zera. Karena Zera bukan tipikal gadis yang sombong, maka Zera menerima uluran tangan dari pria itu. Elang, ucapnya ramah. Aku Zera. Kamu kenapa duduk di sini? Memangnya gak ada tempat duduk lain? Penuh. Boleh kan gue gabung? Tapi aku sama Tata sahabat aku. Nah itu dia. Unjuk Zera, kemudian Tata duduk di sampingnya. Tak, kenalin, dia namanya Elang.
Pria itu tersenyum pada Tata, kemudian keduanya saling berjabat tangan. Gua Tata, sahabatnya Sera. Elang, lu pacarnya Sera? Bukan, gue murid baru di sini, belum terlalu kenal sama murid sini. Jadinya gue gabung aja di sini, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, ya kan sih? Tanya Tata melirik Sera. Gadis itu hanya mengangguk menyetujui saja. Jika dilihat-lihat, Elang tampan juga. Selain tampan, pria itu memiliki senyum yang manis. Entah mengapa Sera merasa nyaman sekali mengobrol dengan pria itu meskipun baru kenal. Sera memang mudah akrab dengan siapapun, tapi menurutnya Elang berbeda. Dia pria yang cukup terlihat baik. Kamu nggak lapar, Lang? Tanya Sera yang kemudian melahap mie ayam pesanannya. Enggak, gue kan udah pesan kopi. Oh, kamu suka kopi? Ya iya, masa suka kamu? Ledek Tata dengan menyuarakan deheman keras yang membuat keduanya salah tingkah tidak jelas. Sepulang sekolah, Sera memasuki kamarnya, membuka sepatunya, menyimpan tasnya di atas sofa, kemudian hendak membaringkan tubuhnya di atas kasur. Namun, bunga mawar siapa ini? Kok bisa ada di kamar aku ya? Sera menatap bunga yang ada di atas tempat tidurnya. Bunga mawar berwarna hitam itu perlahan Sera pegang. Namun seketika, ternyata ada durinya. Sera meringis kesakitan, lalu ia membuang bunga tersebut ke atas lantai. Buru-buru Sera mengambil obat merah untuk menangani tangannya yang berdarah. Sakit banget, rintihnya pelan. Kayaknya aku harus suruh Piyati buat buang itu bunga. Sekalian tanya, siapa yang masuk kamar aku buat ngasih bunga mengerikan itu? Gumamnya, lalu kemudian keluar dari kamar. Piyati sudah membuang bunga mawar hitam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang masuk kamar Sera ketika Sera tidak ada. Lalu siapa yang mengirim bunga itu ke kamar Sera? Sera langsung menelpon Alta. Halo Alta. Kenapa? Apa kamu yang kirim bunga mawar warna hitam ke kamarku? Maksud lo? Ini ada bunga mawar di kamar aku warnanya hitam. Terus pas aku pegang, aku kena durinya. Aku tanya Piyati, katanya gak ada yang masuk kamar aku, apalagi kirim bunga. Gua kesana sekarang. Sera mengentakkan kakinya kesal. Kebiasaan pria itu selalu mematikan telepon sepihak, lalu tiba-tiba mau datang ke rumahnya. 15 menit kemudian, Alta sudah berada di depan kamar Sera setelah masuk begitu saja ke dalam tanpa permisi. Karena memang Alta sudah biasa keluar masuk rumahnya Sera, terkecuali di malam hari. Sebab jika sudah malam, pintu rumah dikunci rapat. Dan Sera melarang siapapun masuk ke dalam rumahnya. Mana tangan lo yang luka? Tanyanya khawatir. Astaga, kamu kok tiba-tiba udah ada di sini sih? Dari kapan? Alta tidak menjawabnya. Ia segera menarik tangan Sera, kemudian memperhatikan luka yang tertutup handsaplas pada jari telunjuk gadis itu. Sera melepaskan tangannya Alta. Aku gak apa-apa Alta, cuma masalahnya siapa yang kirim bunga itu? Apalagi warnanya gitu, serem banget, kayak di film-film. Nanti gue cari tahu. Alta, emang detektif? Alta tidak meresponnya. Ia kemudian duduk di samping Sera, lalu memeluk gadis itu tiba-tiba. Kenapa? Kamu lagi ada masalah lagi ya? Gak apa-apa. Cerita sama aku. Gua takut kehilangan lu. Alta, kok gitu ngomongnya? Sera gak akan tinggalin Alta. Alta tersenyum lirik. Gua sayang sih sama lu. Sera juga sayang Alta. Perlahan wajah Alta mendekat, kemudian bibirnya kini menempel pada bibir manis milik Sera. Seolah memberi kode, Sera membuka mulutnya dan dengan mudah Alta melumatnya. Setelah dirasa kehabisan oksigen, Alta melepaskan ciumannya. Tangannya mulai nakal meraba tubuh Sera. Seseorang bersembunyi di balik jendela, memperhatikan kedua insan yang sedang tertidur lelap dengan keadaan gadis yang tidak memakai pakaian atasnya. Alta, jadi kelemahan lo cewek murahan itu. Kehadiran Elang di SMA Cakrawala membuat banyak murid perempuan antusias mengaguminya. Wajar saja begitu, karena Elang memang tampan. Hari ini Elang sedang bermain basket bersamaan dengan anggota basket lainnya. Ia baru saja mengikuti ekskul itu, karena memang sejak dulu
hobinya bermain bola, bukan wanita. Para murid perempuan berkumpul bersorak-ria menyebut nama Elang keras-keras, termasuk juga Tata. Zera yang mendengar itu hanya memutar bola matanya malas. Sebenarnya Tata ini menyukai Alta atau Elang. Labil sekali gadis itu. "Kamu suka Elang atau Alta sih?" tanya Zera. "Kalau ada Elang, gue suka Elang sih. Kalau ada Alta, ya Alta dong." "Kamu ngomong langsung sama Alta gak berani. Sama Elang juga cuma bisa teriak-teriak aja. Nggak Centelwati kamu." "Anjir, baru denger gue Centelwati. Udahlah sih, nikmatin aja tontonan menarik ini." Zera kembali melirik pada Elang di sana yang hendak memasukkan bola ke dalam ring. Dan ya, pria itu menang lagi. Sekarang teriakan para gadis di pinggir lapangan semakin antusias saja. Keringat bercucuran dari wajah pria itu. Semakin bercucuran keringat, entah mengapa semakin tampan saja dilihat oleh banyak gadis di sekitar, termasuk Zera. Ia tidak munafik untuk mengakui bahwa pria itu memang tampan. Suara deheman membuat Zera menoleh ke belakang. Ia terkejut saat rupanya itu Alta. Pria itu dengan santainya menghisap rokok tanpa peduli aturan di sekolah. Toh sekalipun dihukum, pria itu tidak akan mengerjakannya. Dikeluarkan dari sekolah pun, Alta tetap sekolah. Tidak peduli namanya ada di absen atau tidak. "Alta, kamu ada di sini?" Alta menginjak rokok yang masih setengah batang itu. Kemudian ia menuju lapangan. Entah apa yang akan dilakukan pria itu, tapi semua mata menyorot padanya. "Wah, Alta sayang!" teriak Tata heboh sekali. Namun seketika ia membungkam mulutnya. "Astaga, didengar gak ya sih? Dia ilfil gak ya dengar gue selebay itu?" paniknya. "Alta ngapain ya? Dia nyamperin Elang tuh, mau apa ya?" Alta kini berada di hadapan Elang. Mata keduanya saling menatap tajam, seolah ada sesuatu di antara keduanya. Sesuatu yang berbau dendam. Tapi jika memang ada dendam, tentang apa? "Gua mau nantangin lo main basket," ucap Alta. "Gua terima tantangan lo." Hingga saat itu pula keduanya beradu main basket. Tim para ladies sudah bersorak seru menyebut nama keduanya. Ada yang mendukung Alta, ada pula Elang. "Lo dukung siapa sih, Alta atau Elang?" tanya Tata heboh. Aku nggak tahu, tapi yang aku tahu Alta itu emang jago main basket dari kecil. Pasti dia menang. Kalau Elang, aku belum kenal dekat." "Ya udah, gue dukung Elang." Para gadis lainnya bersorak menyebut nama jagoan masing-masing. Berbeda dengan Zera yang justru termenung memikirkan ada apa sebenarnya di antara Alta dan Elang. Mereka baru saling mengenal, tapi seperti ada sesuatu yang tersimpan di baliknya. Permainan pun berakhir tepat 1 jam lamanya. Dan yang memenangkan adalah Alta. Zera tidak merasa heran, karena memang pria itu pandai bermain. "Gua emang gak sejago lo di basket, tapi gue pastiin Zera tertarik sama gua," bisiknya di akhir kalimat. Alta tersenyum meledek. "Silakan kalau lo bisa." Setelah mengatakan itu, Alta kemudian menghampiri Zera, mencium pipi gadis itu di hadapan banyak orang, hingga membuat banyak orang melongo melihat adegan tersebut. Tata melotot tidak percaya. Ia nyaris pingsan jika saja tidak buru-buru ditarik Zera menuju ke kelas. "Lo hutang penjelasan sih," ucap Tata penuh penekanan. Bukan Tata cemburu, tapi Tata ingin tahu saja sebenarnya ada hubungan apa antara Zera dan Alta. Sepulang sekolah, Zera ikut ke tempat di mana Alta sering berkumpul dengan teman-temannya. Alta ini tidak mempunyai markas, tapi ia memiliki kafe khusus yang ia beli untuk tongkrongan bersama teman-temannya. Tidak lupa Alta juga memiliki apartemen khusus untuknya dan teman-temannya bersenang-senang. Zera tidak tahu soal apartemen karena Alta tidak pernah bercerita soal itu. "Alta, aku malu," ucap Zera bersembunyi di belakang Alta. "Wedeh, cewek baru Al?" tanya salah satunya. Pria berambut keriting itu nampak menyeramkan dengan tato tengkorak di lengannya. Jangan takut, gue Bara, teman deketnya Alta," ucapnya mengelurkan tangan pada Zera. "Zera," jawab Zera gugup, lalu hendak menerima uluran tangan Bara. Namun Alta menepisnya kasar.
Ya elah, posesif lo Al. Tangan lo bau, jawab Alta asal. Bangsat. Lalu kemudian Zera berkenalan dengan ketiga teman Alta lainnya yang bernama Tian, Gama, dan Samsul. Yang lainnya nampak cuek saja, hanya Bara yang ramah. Mereka cuek karena sudah biasa melihat Bara bergonta-ganti wanita. Zera melirik stiker yang ada di sekitaran. Ada banyak foto wanita yang dipajang. Tentunya wanita itu cantik-cantik dan seksi. Tapi siapa? Itu foto mantan-mantannya si Alta. Tapi ngilang pas si Alta bilang putus. Sengaja ditempel, katanya biar inget terus. Ucap Bara yang seolah tahu apa yang sedang Zera pikirkan. Kamu gak pernah bilang kalau mantan kamu sebanyak itu loh Al. Ucap Zera melirik Alta. Pria itu baru saja meleguk minuman beralkohol yang dituangkan pada gelas. Gak penting buat gue cerita. Kalau mereka gak penting, kenapa kamu pajang fotonya? Biar gue selalu ingat. Oh, jadi kamu masih ingat mereka? Kenapa? Cemburu? Enggak lah, aku kan cuma nanya. Aku juga haus. Aku min. Alta menjauhkan gelas berisi alkohol itu saat Zera hendak mengambilnya. Kenapa? Minum yang lain. Memangnya itu kenapa? Itu kan juga enak. Kata siapa? Lu udah pernah coba? Zera menggeleng. Sul, ambilin minuman dingin di dalam kulkas. Perintahnya pada Samsul. Pria yang bernama Samsul itu langsung mengambilkannya. Sebotol Nutribos rasa mangga itu kini sudah Zera leguk sekali habis. Ia haus sekali masalahnya. Emang kenapa sih? Kok Zera gak boleh minum itu? Tanyanya penasaran. Panas sih. Apanya panas? Bawel. Alta menyodorkannya pada Zera. Lu minum sekali legukan aja. Zera meminumnya ragu. Kemudian ia memuntahkannya kembali karena rasanya aneh dan panas tenggorokan. Aneh banget rasanya. Kok Alta suka? Alta, kok kepala Zera pusing ya? Baru juga seteguk. Udah gitu dimuntahin pula. Masa udah pusing aja? Tumben lu bawa cewek polos Al. Ucap Tian sambil menaruh kartu yang sedang ia mainkan di atas meja. Alta tidak meresponnya. Ia langsung membawa Zera pulang ke rumah. Karena jika gadis itu terlalu lama di tempat tongkrongannya akan menimbulkan banyak pertanyaan nantinya. Dan Alta risih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.